Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, kita lanjutkan pada bagaimana menyusun bab 1 dalam laporan penelitian tindakan kelas yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi monggo Bapak Ibu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kelancaran kegiatan tutorial ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berikut akan kami tampilkan tayangan melalui PowerPoint kami, dan semoga saja nanti bisa memperjelas dari apa yang kami sampaikan. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk bab 1. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa menyusun laporan penelitian tindakan kelas harus memenuhi syarat apik jika karya Bapak Ibu ingin mendapatkan atau bisa dinilai angka kreditnya dengan nilai 4. A-nya adalah asli, P-nya perlu, I-nya ilmiah, dan K-nya konsisten. Pada bab pertama, di sini ada 6 subbab, yaitu terdiri A, B, C, D, E, F. A itu latar D rumusan masalah, E tujuan penelitian, dan F manfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, apa pentingnya di dalam latar belakang masalah? Di latar belakang masalah inilah sangat penting sekali untuk menyatakan, untuk menunjukkan bahwa penelitian itu perlu untuk dilaksanakan. Sehingga Bapak Ibu paling tidak bisa melakukan laporan hasil penelitiannya, ada paragraf tentang misalnya undang-undang, aturan, atau idealnya sesuatu, dan berikutnya adalah bagaimana kondisi ideal yang ingin dicapai, paragraf untuk menyatakan tentang masalah yang diteliti, dan disinilah hal yang sangat penting di dalam bab latar belakang masalah, yaitu paragraf tentang kondisi nyata munculnya sebuah masalah yang ada di sini. Berikutnya ada paragraf solusi dari masalah yang diupayakan untuk diselesaikan atau ditingkatkan. Untuk masalah yang positif, di sini biasanya kita menggunakan upaya meningkatkan. Sedangkan untuk masalah yang negatif atau disparitas, biasanya kita bisa memunculkan judul dengan upaya meminimalkan atau minimalisasi bla bla bla. Sekali lagi Bapak Ibu, di
di dalam latar belakang harus ada paragraf masalah apa yang akan diselesaikan atau masalah apa yang akan diteliti. Untuk berikutnya, subbab identifikasi masalah. Di sini munculkan masalah-masalah yang ada, baik yang ingin diteliti maupun yang belum diteliti. Berikutnya, untuk variabel terikatnya biasanya menggunakan kalimat pernyataan. Sedangkan untuk variabel bebas atau sesuatu untuk menyelesaikan atau solusi atau kalau sakit mungkin obatnya, itu menggunakan kalimat tanya, misalnya bagaimana untuk meningkatkan Y. Untuk itu monggo silakan untuk dicermati, karena di dalam sebuah penelitian antara variabel terikat dan bebas itu saling keterkaitan. Berikutnya untuk pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang akan diteliti itu mengambil dari identifikasi masalah, khususnya masalah yang diteliti. Sehingga hanya variabel-variabel yang diteliti yang dimunculkan di dalam pembatasan masalah. Untuk rumusan masalah, gunakan dengan kalimat tanya untuk menghubungkan antara variabel-variabel yang diteliti dengan kata lain, misalnya ada penyakit, obatnya apa, ada masalah, solusinya apa, atau bisa menggunakan apakah X dapat meningkatkan Y. Bagaimana X dapat meningkatkan Y? Mengapa X dapat meningkatkan Y? Berikutnya tentang subbab tujuan penelitian. Kita tidak perlu untuk menyampaikan tujuan-tujuan yang terlalu lebar, luas. Kita batasi saja, misalnya tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum secara umum dalam penelitian tindakan kelas atau classroom action research ini dilaksanakan dalam mengupayakan peningkatan variabel terikat, yaitu variabel Y yang akan diteliti. Untuk tujuan khususnya, setelah ada variabel Y yang akan ditingkatkan, khususnya kita tambahkan dengan apa, dengan solusi apa, atau variabel bebas X. Sehingga penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan memiliki misalnya tujuan khusus untuk meningkatkan variabel Y dengan variabel bebas X. Sekali lagi, di dalam tujuan penelitian kita menyimpulkan atau mengerucutkan suatu tujuannya tidak terlalu luas kemana-mana, tapi hubungannya dengan tujuan yang kita akan teliti, hubungannya dengan variabel yang akan diteliti atau yang sudah Bapak Ibu teliti. Untuk manfaatnya dalam hal ini bisa memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis. Misalnya manfaat teoritis, bisa juga untuk mendapatkan fakta, informasi faktual. Tetapi bisa juga untuk mendapatkan teori baru dari variabel yang diteliti, jika memang hal ini memang hal yang baru. Sehingga Bapak Ibu sebagai peneliti, lewat laporan penelitian tindakan kelas ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan
suatu yang hasil di penelitian ini merupakan kemungkinan teori-teori baru yang akan tersampaikan dalam laporan Bapak Ibu sendiri. Untuk manfaat praktisnya yaitu untuk manfaat baik guru, siswa, sekolah, peneliti, sesama peneliti, bahkan mungkin di dinas terkait. Itu Bapak Ibu tentang subbab yang ada di dalam bab 1. Berikut akan kami tampilkan mungkin sekilas tentang contoh dari bab 1. Ini Bapak Ibu latar belakang masalahnya. Di sini Bapak Ibu bahwa kondisi awalnya itu merupakan suatu masalah yang pada saat kondisi awal kita gunakan pre-test activity. Maksudnya yaitu tes sebelum pembelajaran teks deskriptif atau sebelum tindakan dilakukan. Saya gunakan pre-test activity yang nanti N0. Yaitu menunjukkan bahwa masih rendah. Jadi di sini adalah masalah. Dengan adanya masalah tersebut berarti penelitian ini perlu untuk dilaksanakan. Sehingga Bapak Ibu, paragraf-paragraf seperti ini di dalam latar belakang masalah mestinya Bapak Ibu harus cermati, harus ada. Karena itu akan menunjukkan bahwa penelitian Bapak Ibu adalah penelitian yang perlu untuk dilaksanakan. Sedangkan paragraf yang lain bisa tambahkan dengan kalimat-kalimat yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang akan Bapak Ibu laksanakan. Di sini identifikasi masalah. Ada banyak hal, baik masalah yang akan diteliti maupun masalah yang sudah pernah diteliti atau mungkin belum. Di sini kami sampaikan cukup banyak identifikasi masalah yang ada. Ada lebih dari 10, ada 15 masalah yang ada, identifikasi masalah yang ada. Sehingga apa keuntungannya? Sehingga pada saat kita ingin meneliti, kita tinggal mencari atau memilih masalah-masalah yang belum kita teliti. Berikutnya untuk pembatasan masalah tadi diambilkan. Di sini dibatasi tentang menciptakan keaktifan,
dan media apa yang akan digunakan dan metode apa yang sebaiknya untuk digunakan. Sehingga rumusannya di sini untuk variabel Y yang terikat itu bisa gunakan apakah penggunaan bla 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 dapat meningkatkan variabel Y tersebut. Itu di sini menulis teks deskriptif. Karena dua variabel Y-nya terikatnya yaitu ada dua, yaitu tentang aktifan dan hasil belajar menulis, maka di sini kita pertanyakan, kita masukkan dalam rumusan masalah. Sedangkan untuk mempermudah bagaimana untuk melaksanakannya, kita juga sampaikan untuk bagaimana menggunakan multimedia atau menggunakan tadi variabel X untuk meningkatkan variabel Y. Dalam hal ini perlu nanti mungkin laporannya, di dalam laporannya nanti akan muncul berupa suatu deskripsi tentang tindakan yang dilakukan. Sehingga dalam penyelidikan tindakan kelas ini saya sarankan Bapak Ibu pertama ada variabel Y dan X-nya, sedangkan variabel X-nya munculkan paling tidak mungkin ada media, ada metode atau model pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk tujuan tadi sudah kami sampaikan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaatnya ada beberapa manfaat teoritis dan ada manfaat praktisnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu semoga saja bisa menuliskan laporan penyelidikan tindakan kelas Bapak Ibu dengan cara yang apik, asri, perlu, ilmiah, dan konsisten. Ingatkan lagi, untuk bab 1, agar karya tulis Bapak Ibu memenuhi syarat perlu, ingat dalam latar belakang masalah, Bapak Ibu perlu untuk mencantumkan masalah yang akan diteliti. Saya kira itu tekanannya di bab 1 adalah di latar belakang masalah. Yang berikutnya, di samping itu setelah akar latar belakang masalah, kita hubungkan di sini dengan rumusan masalah. Jadi ada kaitannya, pertama judul, setelah judul ada, di sini masalah yang akan diteliti karena memang perlu, karena ada masalah di bab subbab latar belakang masalah. Dilanjutkan juga dikaitkan dengan perumusan atau rumusan masalah di sini. Jadi benang merahnya nanti terlihat judul, terus di latar belakang masalah, terus rumusan masalah, dan berikutnya di tujuannya. Semuanya harus nyambung. Kalau tidak nyambung, berarti nanti karya Bapak Ibu tidak ilmiah ataupun nanti tidak memenuhi syarat apik. Saya kira itu Bapak Ibu. Moga-moga apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk pedoman atau merupakan contoh atau model, yang tepatnya mungkin model untuk salah satu laporan penelitian tindakan kelas. Saya kira itu untuk tutorial pada bab 1. Sekali lagi selamat mencoba, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dengan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.